anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Pada materi sebelumnya, kalian telah belajar tentang organ tumbuhan, bukan? Nah, organ penyusun tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Organ tumbuhan tersusun atas berbagai jenis jaringan. Masih ingatkah kalian apa itu jaringan? Iya, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem. Jaringan meristem terdiri atas dua jaringan, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer merupakan jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Sedangkan jaringan meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik. Terdapat pada kambium. Nah, jika keluar akan membentuk kulit dan jika ke dalam akan membentuk kayu. Jaringan permanen disebut juga dengan jaringan dewasa. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dibedakan menjadi 4, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat di seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Contoh dari jaringan pelindung adalah jaringan epidermis. Beberapa jaringan epidermis termodifikasi menjadi stomata, kutikula, dan trikoma. Jaringan dasar atau jaringan pengisi. Jaringan dasar tersusun dari sel-sel hidup. Contoh jaringan dasar yaitu jaringan parenkim. Jaringan dasar memiliki ruang antar sel sehingga letaknya tidak terlalu rapat. Pada buah dan umbi berdiferensiasi menjadi cadangan makanan. Sedangkan pada daun berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang sehingga berfungsi untuk fotosintesis. Jaringan penyokong atau jaringan penguat. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berfungsi menguatkan tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Pada jaringan kolenkim, terjadi penebalan di bagian sudut-sudut dinding selnya. Sedangkan pada jaringan sklerenkim, terjadi penebalan di seluruh bagian dinding selnya. Jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri atas dua jenis, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut zat-zat hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Xilem tersusun atas trakeit, trakea, pembuluh xilem, parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Sedangkan floem tersusun oleh sel tapis, pembuluh tapis, sel pengiring, sel parenkim kayu, dan sklerenkim kayu. Struktur dan fungsi jaringan akar.
Akar tersusun atas epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Epidermis merupakan bagian terluar akar. Sel-sel epidermis memiliki dinding yang tipis, sehingga air dan mineral mudah masuk ke dalam sel-sel epidermis yang kemudian diteruskan ke dalam korteks dan silinder pusat. Pada bagian tertentu, sel-sel epidermis juga mengalami modifikasi menjadi rambut akar yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral. Bagian yang lebih dalam dari epidermis yaitu korteks. Korteks berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Lapisan terdalam dari korteks disebut endodermis. Lapisan endodermis tersusun atas satu lapis sel yang membatasi korteks dengan silinder pusat. Pada endodermis terdapat bentukan seperti pita yang disebut pita Kaspari. Pita Kaspari berfungsi untuk mengatur jalannya mineral yang diserap oleh akar agar menuju ke silinder pusat. Di sebelah dalam endodermis terdapat daerah silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya, seperti perisikel dan parenkim empulur. Struktur dan fungsi jaringan batang. Bagian terluar batang yang masih muda tersusun atas jaringan epidermis. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis akan rusak dan digantikan oleh jaringan gabus. Pada bagian yang lebih dalam dari epidermis terdapat korteks. Korteks pada batang tersusun atas jaringan parenkim. Pada beberapa tumbuhan seperti tebu, kentang, dan rimpang kunyit, di daerah korteks inilah cadangan makanan disimpan. Berkas pengangkut pada batang merupakan kelanjutan berkas pengangkut pada akar. Melalui berkas pengangkut ini, air dan mineral yang diserap akar diteruskan oleh berkas pengangkut pada batang menuju daun. Pada batang dikotil, berkas pengangkut tersusun dalam lingkaran, sedangkan pada batang monokotil, berkas pengangkut tersebar. Nah, berikut merupakan tabel struktur anatomi dan fungsi jaringan batang. Struktur dan fungsi jaringan daun. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan yang disebut epidermis. Pada beberapa tumbuhan, daun juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut kutikula yang berfungsi untuk mengurangi penguapan. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan yang berbentuk silinder, tersusun padat menyerupai tiang dan banyak mengandung klorofil. Jaringan ini disebut juga dengan jaringan palisade atau jaringan tiang. Di bawah jaringan palisade terdapat jaringan bunga karang yang juga mengandung klorofil. Kedua jaringan ini adalah jaringan mesofil. Di dalam jaringan mesofil inilah terjadi proses fotosintesis. Di dalam daun juga terdapat jaringan xilem yang membawa air dan mineral dari batang, dan jaringan floem yang berfungsi membawa hasil fotosintesis dari daun untuk disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke anak-anak, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.